Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Leni masih bersama kami ya? Ibu Leni? Ya, Bu Leni, tadi sebelum jeda iklan saya ingin minta penjelasan dari Ibu. Sebenarnya korban anak ini kami dengar memang berprestasi ya, betulkah seperti itu? nah anak ini memang dia eh, sepengetahuan kami menurut keterangan dari warga, anak yang sangat sayang kepada ibunya. Sehingga dia rela meninggalkan keluarganya sebelumnya di Medan untuk ikut ibunya ke Aceh Oke. Timur. Dan dia baru mengikuti ibunya ke Aceh Timur itu ya lebih kurang masih 2 bulan. Jadi dia bersekolah di SD di terdekat di sana. Tapi karena memang saat ini kan sekolah kita tidak untuk belajar Betul. dengan kondisi saat ini, tapi anak ini rajin. Setiap giliran atau setiap waktunya untuk harus tetap muka dengan guru, dia tetap ke sekolah. Itu menurut informasi yang kami peroleh dari perangkat desa setempat. Mhm. Yang kami baca korban anak ini sering mendapatkan ranking begitu. Bu Leni, adakah dengar soal ini? Nah, mungkin itu waktu saat dia masih di Masih di Medan ya? Sumatera. Iya, Oke. iya. Baik. Bu Retno, Ya, kembali saya mau minta tolong Bu Retno ini tolong bantu saya, bantu kami untuk mencerna kasus seperti ini karena sudahlah brutal dan terlalu menyedihkan tragis. begitu. Tragis Ya, ini kejahatan ini. Silakan Bu. ya. Ya, pertama tentu KPAI menyatakan bela sungkawa ya pada keluarga korban atas peristiwa ini. Yang kedua ini kan ada dua kejahatan ya, perkosaan kemudian pembunuhan ya. Dan untuk perkosaan jelas ini sebuah perencanaan ya. Nah, ini kan hal yang kami serahkan kepada pihak polisi dan kami mengapresiasi bahwa polisi begitu cepat bertindak. Kami mengapresiasi juga warga ya yang kemudian mencoba mencari juga tadi ya membantu seperti itu dan kepada pihak tadi dinas PPA meskipun tidak ada psikolog tapi ada upaya-upaya untuk membantu terapi ibu dari korban ya. Nah terkait dengan ini kejahatan yang sebenarnya sangat luar biasa ya. Menurut kami ini kan tidak cuma tadi Mbak Sofi menyebut tragis ya. Bagi kami ini kan sadis ya. Bacokan terhadap anak pun kalau kami membaca keterangan-keterangan yang ada itu betul-betul berkali-kali gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa ini anak kecil tapi berhadapan dengan samurai atau parang begitu ya dan dia mengalami peristiwa ini justru ketika dia ingin membela ibunya yang memang akan diperkosa. Terkait dengan ini memang kan kami melihat ada pertama adalah tempat tinggal ya. Kalau secara tempat tinggal ini kan memang tanda petik kalau untuk anak yang memang tidak layak untuk tumbuh kembang anak. Nah di sini berarti harus ke depannya memang harus ada peran ya dari pemerintah daerah. Kan ini ada kemiskinan di dalamnya yang juga jangan sampai banyak keluarga atau banyak anak-anak juga berada pada lokasi-lokasi seperti ini gitu yang sebenarnya punya kecenderungan cukup membahayakan. Tetangga terdekat aja jaraknya lumayan jauh begitu ya. Jadi anak ini berteriak pun sebenarnya tidak ada tetangga kiri kanan yang juga mendengar ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin ini juga kita melihat bahwa kalau Aceh kan tersendiri ya, mungkin Pak Polisi lebih paham juga kan punya istilahnya kanun jinayat ya Bu Dinas PPA ya. Jadi ada aturan tersendiri ya. Ya Bu, betul ya. Dan ini ada beberapa pasal yang kami juga melihat agak bertentangan dengan perlindungan anak gitu ya. Terutama soal kejahatan seksual ya atau pelecehan seksual, zina gitu ya. Barangkali ini momentum ya Mbak Sofi untuk juga pasal ini bisa lewat legislatif tentunya ya untuk ada pencabutan agar tadi ya pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak ini terutama anak kalau bagi KPAI ya itu harusnya memang betul-betul menggunakan undang-undang perlindungan anak gitu ya. Nah ini yang barangkali andaikan ada aturan seperti itu pada lokal tapi khusus untuk anak bagaimana kami berharap sebenarnya ada
undang-undang perlindungan anak yang dipergunakan terutama terkait dengan kekerasan seksual ini. Kalau dari penelusuran kami ya pasal 47 dan 50 ya. Dari koordinasi kami dengan KPAD Aceh karena kami punya mitra di sana, nampaknya ini ada upaya juga momentum memperbaiki mendorong adanya SKB ya antara penegak hukum ya ini untuk menggunakan tadi undang-undang PA dan nampaknya Ibu Gubernur juga mendukung ini ya. Tentu kami mengapresiasi dan ini dalam proses. Mudah-mudahan KPAD Aceh bisa mengawal ini ya sehingga perlindungan anak di daerah itu ya betul-betul bisa dilakukan terutama terkait dengan kejahatan seksual ini. Bu, Demikian Mbak Sofi sementara. Tapi kalau dilihat dari ini Anda tadi menggunakan kasus ini sebagai momentum. Tapi bagaimana dengan masifnya kasus serupa pemerkosaan terhadap perempuan dan juga anak? Seberapakah tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan ancaman kasus ini? Kalau kita ini berbicaranya tidak Aceh, berarti umum se-Indonesia maksud Mbak Sofi ya? Ya, betul. Betul, Ibu. Oke. Kalau se-Indonesia umumnya untuk seluruh wilayah hukum Indonesia ya, menurut saya ini memang kita kan sedang banyak pihak sedang mendorong juga kan RUU PKS ya meskipun sampai sekarang tidak digolkan oleh DPR gitu ya. Sebenarnya dalam upaya tadi ya bagaimana melindungi perempuan dan melindungi anak juga gitu ya. Ini karena kejahatan seksual itu tidak hanya menimpa anak perempuan, tapi kan juga menimpa anak laki-laki ya. Betul. Jadi kekerasan seksual terhadap anak laki-laki juga kalau berdasarkan pantauan KPAI pada tahun 2018 dan 2019 itu terjadi peningkatan. Nah di 2020 ini memang kita belum melihat angka peningkatan atau penurunan gitu ya, karena memang situasi pandemi. Tapi tetap terjadi kan kekerasan seksual. Jadi kami memang ikut mendorongnya terkait dengan RUU PKS itu agar tadi ya ini hukuman betul-betul maksimal dan sebenarnya RUU PKS ini juga tadi Mbak Sofi ada rehabilitasi. Jadi kami juga mempertanyakan karena si residivis ini ya pelaku ini katanya kan juga pelaku pembunuhan dengan asimilasi ya kemarin program itu dia dibebaskan. Nah ini sebenarnya selama di penjara itu seperti apa? Karena kalau menggunakan RUU PKS ini kami melihat ada rehabilitasi, artinya kalau seseorang melakukan tindak kejahatan seksual itu karena hormon itu mungkin bisa lewat upaya hormon misalnya disuntik yang kayak kebiri ya. Tetapi kalau itu karena dirinya, artinya kejiwaannya, ini kan penting ada program rehabilitasi sebagaimana misalnya negara Eropa melakukan. Jadi dia tidak akan kita bebaskan kalau dia masih harus menjalani rehabilitasi kejiwaannya tadi. Baik. Sehingga tidak ada korban lagi. Gitu. Baik, kita harus jeda sejenak, nanti akan saya tanyakan kepada Pak Eko, ini kan kasusnya pemerkosaan dan juga pembunuhan sadis pula, bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.